segala macamnya, tapi barangkali belum sempat dikaji secara bersama-sama di kepanitiaan. Nah ini kita nanti insya Allah akan membiasakan seperti ini setiap kali kita akan melaksanakan kepanitiaan, khususnya Idul Kurban, biar kita lebih baik dan sekecil-kecilnya hal-hal yang barangkali kurang pas baik secara fikih, secara syariat atau yang lain, maka dipandang sangat penting kita hadirkan ahli fikih dalam hal ini yang sudah kita ikuti, Ustaz Ainur Rafiq. Alhamdulillah beliau sudah bersama kita sudah cukup lama, dan setiap kajian fikih beliau kita bisa mengikuti dengan baik. Semoga untuk kali ini, termasuk untuk kepanitiaan kurban ini, bisa kita serap semua nanti apa yang beliau sampaikan, dan barangkali nanti apa yang beliau sampaikan akan menjadi semacam standarisasi atau SOP dari pelaksanaan kurban tahun ini dan mungkin yang akan datang dan seterusnya, sehingga siapapun nanti yang menjadi panitia kita sudah punya dasar, dan barangkali jika ada hal yang perlu kita diskusikan lebih lanjut yang akan datang, ya seperti ini kita akan laksanakan. Nah, baik. Jadi yang pertama kesempatannya saya serahkan sepenuhnya kepada Ustaz Ainur Rafiq untuk sekilas mengupas, sekalipun pada waktu minggu lalu sudah dibahas pada waktu GSB, tapi hari ini kita fokus kepada panitia. Kira-kira nanti hal-hal yang berkaitan dengan kepanitiaan, mulai dari penyembelihan, terus kemudian dan lain-lain sebagainya, termasuk pembelian sapi kurban dan sebagainya, mohon kami diberikan arahan, barangkali disampaikan permulaan gitu secara garis besar, nanti mungkin lebih banyak waktunya kita gunakan tanya jawab. Nanti kalau sudah fix, baru setelah itu kita akan melaksanakan rapat berdasarkan apa yang kita kita pahami bersama terkait fikih kurban yang sebaiknya seperti apa. Monggo Ustaz. Oke, ngapunten. Mari kita buka kegiatan kita pada malam hari ini dengan suratul Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlus sidqi wal wafa, amma ba'du. Para bapak, sederek sedaya hadirin panitia kurban Masjid At-Taubah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Langkah yang panjenengan tempuh pada malam hari ini yaitu ngaji sebelum menunaikan tugas sebagai kepanitiaan kurban itu adalah langkah yang tepat, karena termasuk kewajiban orang itu setiap mau melakukan sesuatu dia harus tahu ilmunya terlebih dahulu. Niku kewajiban dalam segala hal. Jange haji ya kudu ngerti ilmune haji. Termasuk mau kurban itu memang harusnya tahu
terkait dengan kurban, baik sebagai mudhohi yang berkurban termasuk sebagai panitia seperti panjenengan niki. Nggih. Kula ngaji ten panitia niku pun lami, dan memang arah yang dimaksud itu adalah untuk menyatukan visi dan menuntun langkahnya itu supaya benar, tidak keluar dari rel. Sebab sebagian ada yang sudah benar dan niku mayoritas niku pun podo bener. Hanya sebagian kecil saja yang kadang-kadang perlu untuk penyempurnaan atau diluruskan. Yang pertama terkait dengan kepanitiaan pos awal nanti panjenengan adalah dalam segi menerima. Kalau sekarang niku kurban itu bisa inisiatif dari panitia yang lewat nopo menabung atau mengkoordinir untuk patungan sapi 7 orang, sehingga sejak awal panjenengan sudah tahu niat dari masing-masing orang niki. Jadi awal niku panjenengan sebagai panitia itu sebaiknya, walaupun niki mboten wajib, nggih, sebaiknya niku panjenengan tahu niki yang pertama. Orang yang kurban ini dia kurban wajib atau kurban sunnah, niki panitia. Sebab nanti terkait dengan distribusinya. Nggih. Kurban wajib itu kalau dia nazar. Nggih. Kurban sunnah nggih selain nazar. Selain nazar niku berarti sunnah. Nazar itu misalnya dia berjanji kepada Allah. Ya Allah, saya berjanji tahun ini akan kurban. Lah niku menjadi nazar. Atik muni berjanji niku lho. Demi Allah tahun ini saya akan kurban. Atau digantungkan dengan keberhasilan. Nek anakku diterima nang ngene UMPTN atau PTN negeri, perguruan tinggi negeri, aku kurban sapi. Lah itu menjadi wajib. Lah ketika wajib panjenengan sendiri kan nanti, sebab kalau wajib berikutnya itu beliau yang kurban ini ndak boleh dikasih dari hewan ini. Sama sekali ndak boleh. Orang yang berkorban itu tidak boleh panjenengan kasih dari hewan kurbannya. Kalau panjenengan beri dari hewan kurban yang lain boleh, boleh. Atau supaya aman, panjenengan karena kurbannya wajib tidak kami beri, khawatir nanti kecampuran dengan yang lain. Atau kalau beliau itu kambing, panjenengan kasih daging sapi kan mesti aman, ya. Kalau beliau nadarnya sapi, panjenengan kasih kambing kan aman. Barangkali ono ketelisute daging wae lho nggih. Tapi kalau panjenengan itu sejak awal sudah bagus di dalam memilah iki hewan nadar, ini selain nadar. Sing nadar didewekno, dipastikan yang kurban nadar tadi tidak mendapatkan beres. Niku yang pertama. Panjenengan pisahkan mana yang kurban nazar dan mana yang tidak, terkait distribusinya nanti. Karena yang nazar itu beliau tidak boleh makan sedikit pun dari hewan nadarnya niku. Yang kedua, kalau sudah seperti itu, panjenengan niki kambing sapinya dititipkan kepada peternak atau yang panjenengan beli itu, atau panjenengan tampung di sini, dititipkan nanti malamnya atau kurang 1 hari baru diantar. Lah niku lebih enak, lebih memudahkan, meringankan juga. Soalnya nek panjenengan bawa lah niku panjenengan harus siap tempatnya, ngopeni.
Ojo sampai tukune lemu, nggih. Tukune lemu pas diopeni gak apik, wayahe dibelet dadi kuru-kuru. Nah niku jangan sampai nggih. Nah niku pun alhamdulillah insyaallah nek dicekel sing duwe utawa sing ternake aman, soalnya wis cekelane nggih. Wis ahline. Napa mawon niku nek dipegang ahlinya insyaallah beres. Nggih. Tapi nek mboten ahline bahasa Kanjeng Nabi niku fantadiris sa'ah. Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadiris sa'ah. Kalau sesuatu itu diserahkan kalau kepada bukan ahlinya, ya wis enten ono ae. Nggih. Pun kalau tahapan itu sudah selesai, nanti panjenengan pas niki berikutnya terkait dengan tanggal penyembelihan. Panjenengan niki menyembelih pas tanggal 10, tanggal 11 atau tanggal 12? Tanggal 10 nggih. Nah niku sesuai hari raya Idul Adhanya. Dereku kapan panjenengan beleh? Aman, Pun. Nggih. Tukang jagale dari internal kepanitiaan atau ngundang dari pihak luar? Internal, aman. Nggih. Sebab kalau dari luar, kemarin yang sempat saya singgung, kalau dari luar panjenengan harus bilang kepada beliau, ojo dibeleh ngenteni kula. Sebab kejadian kalau nggak dibilang begitu, wayahe Idul Kurban niku jagal-jagal niku jope akeh. Engko panjenengan salat Id moro-moro dibeleh dhewe isuk-isuk subuh-subuh gawat. Tapi kalau panjenengan sembelih sendiri, pastikan yang menyembelih iku bareng-bareng. Gak mungkin kan beleh dhewe wong gak duwe bolo nggih. Nek gak direwangi kancane, wong kancane sik salat. Nah niku pun aman. Nggih. Karena menyembelih itu boleh mulai tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12. Kalau madzhab Syafi'i ditambah tanggal 13. Kemarin niku saking marinir Karangpilang niku enten sing takon. Nggih. Karena komandannya di sana niku sing bagian Yon Angmor niku, angkutan motor niku tanggal 10 dan tanggal 11 niku ada acara. Bolehkah menyembelih tanggal 12 Dzulhijjah? Boleh. Nggih, boleh. Karena penyembelihan itu kalau dalam madzhab Syafi'i 4 hari. Jadi kok misalnya tanggal 10 niku nggih muga-muga lancar. Dadak udan daweres misalnya nggih. Udan daweres terus akhirnya tidak memungkinkan untuk disembelih, ditunda saja. Nggih, seandainya lho niki nggih. Seandainya ditunda saja boleh, tidak bisa tanggal 10 berarti ditunda tanggal 11 seandainya terjadi, nggih. Atau ada hal-hal lain di luar dugaan. Saged panjenengan tunda tidak tanggal 10 tapi tanggal 11. Tidak tanggal 11 tapi tanggal 12. Bahkan seandainya ada udzur lagi tanggal 13 pun boleh. Tapi niki cara madzhab Syafi'i mawon. Madzhab yang lain niku penyembelihan sampai 12. Hari tasreknya niku 2. Nek madzhab Syafi'i sing umum kita sering mendengar hari tasreknya niku 3 nggih. Madzhab yang lain niku 2. Jadi nek isok ya wis tanggal 12 saya supaya tidak khilaf. Ibadah kurban kita itu supaya tidak khilaf. Pun berarti jenengan tanggal 10 aman, wis. Tinggal penyembelihannya menunggu seusai sholat Idul Adha. Pun ketika mulai akan menyembelih, yang panjenengan persiapkan itu adalah satu, kalau bisa niki, apalagi tempatnya jenengan niki kelihatannya luas. Niku kalau bisa tempat pemotongan nggih. Niki termasuk bagian dari kesunahan tapi niki nggih. Sunnah tapi ini bagian dari ajaran Islam yang katanya itu rahmatan lil alamin. Termasuk terhadap hewan kurban niki kudu rahmatan lil alamin karena dia bagian dari alam. Tapi niki sunnah, artinya penyembelihannya tetap sah. Yaitu memisahkan antara hewan yang tempat hewan penyembelih yang akan disembelih dengan hewan yang belum disembelih.
sebisa mungkin dengan jarak minimal tidak melihat. Nggih, minimal itu tidak melihat. Tempat-tempat yang memang tidak memungkinkan itu kalau saya sarankan itu nggih pas tikuan ngenten sing pinggir kene niku sing tempat menyembelih, belok ke sini niku tempat hewan yang belum disembelih, supaya dia tidak menyaksikan teman-temannya itu disembelih. Bengi ngobrol karo aku enak saiki. Wonten ketok koncone niku yo susah Pak nggih. Lho, sing cerita wingi duwe masalah karo bojone yang misal. Lah kok saiki malah disembelih dek. Minimal itu tidak menyaksikan. Syukur-syukur suaranya juga tidak mendengar. Nggih, syukur-syukur suaranya erangane dibelen niku dia juga tidak mendengar. Tapi niki sunnah. Sunnah niku nggih perlu diperhatikan walaupun tidak mempengaruhi halal haramnya hasil penyembelihan. Penyembelihannya tetap halal. Nggih, cuma ngonten niku kurang duweni tata krama sakno lah. Nggih. Pun pri kehewanan. Niku kalau bisa sebisa mungkin dipisah. Niki menjadi penyembelihan yang betul-betul istimewa kalau panjenengan pisahkan niku. Berikutnya yang juga penting adalah jenengan pastikan bahwa pisau alat-alat yang digunakan niki, terutama ketika menyembelih niki, itu adalah pisau yang dipastikan ketajamannya. Sehingga niki memudahkan hewan ini di dalam menjemput ajalnya. Cek mboten suwe-suwe. Sip langsung pun selesai, mboten ngek sakno ya. Walaupun nanti putus juga. Nggih, walaupun nanti putus juga. Niki sunnah niki. Ketajaman niki sunnah. Nggih, pastikan sing wajib niku putusnya. Sing wajib niku putusnya. Tapi nek mboten tajam niku nggih jenenge penyiksaan. Nyiksoe haram tapi penyembelihannya tetap halal. Ngoten nggih. Dadi dhewe-dhewe nyiksoe haram karena nyikso. Tapi asalkan putus niku 3 niki. Saluran makan, saluran nafas dan saluran darah. Nggih. Urat nadi yang darah dari jantung ke kepala nih, niku kan pasti ada. Sing garai getine mengucur deras niku. 3 niki wajib. Saluran darah niku 2, kanan kiri. Nggih. Terus tengah niki saluran nafas dan saluran makanan. Sehingga ada ulama yang mengatakan nggih 4 niku. Tapi yang pokok niku 3 nek diomongno. Saluran makan, saluran nafas, kerongkongan, tenggorokan dan urat nadi, saluran darah. Niki harus putus. Nggih. Kalau tidak putus, niki menyebabkan hewan yang disembelih itu menjadi haram. Nggih. Kalau tidak putus, nggih suwe-suwe nggih mati. Yang putus cuma saluran makan, nggih mati. Suwe-suwene mati. Saluran nafas, suwe-suwene nggih mati. Saluran darah, suwe-suwene nggih mati kehabisan darah. Tapi mati statusnya bangkai. Karena 3 ini ndak putus. Tapi kalau 3 ini putus, meskipun hewannya itu matinya lama, hewan itu kadang duwe kekuatan kirangan melok ijazahan ta nggih, duwe wiritan minggane ya utawa anggota debus nggih. Hewan iki wis dibelek gak mati-mati, kan nemu ngoten niku nggih. Niku nggih kadang enten ngoten niku. Lah niku ndak masalah. Mboten usah terus jenengan gepuki cek ndang mati, jebuk tambah dolim tambah. Nggih. Walaupun juga halal, karena yang penting putus niki sing ndadekno halal niki putus. Nggih. Yang menjadikan halal ini putus. Kalau di nopo nduk jagal sing modern niku ada istilahnya sekarang itu stunning. Di semaput nosik. Disetrum tapi belum mati. Lah niku cuma rawan ngonten niku. Kok pas disetrum mati lah niku haram. Nggih kebablasan. Boleh asalkan dipastikan hanya pingsan saja statusnya niku. Sekarang modeling ngonten. Nggih.
untuk memudahkan proses penyembelihan. Tapi niku rawan, sekali lagi rawan karena nek kebelak-belak niku kudu ahline niku nek memakai stunning pemingsahan niku. Dipingsan nosek, disemaput nosek baru dibeleh. Tapi nek nduk ngene kepanitiaan dereng nemu kula. Model dipingsano, kirang nek ana sing nyowuk ngoten nggih. Dihipnotis ngoten nggih. Dihipnotis misalnya sapine dihipnotis ngoten. Nah, itu boleh asalkan tidak mati ketika dipingsankan itu. Tapi nek mati ya dadi haram. Karena mati tidak melalui penyembelihan niku haram. Illa ma zakkaitum niku. Jadi tidak ada jalan proses halal kecuali disembelih. Lah disembelih itu ada dua, ada yang proses ikhtiar, nggih panitia kurban niku ikhtiar kabeh. Ada yang proses tidak ikhtiar, terpaksa, misalnya orang berburu niku. Nah niku yo sak matine, sak keneke. Ditombak, mati kena tombak nggih halal karena itu ittiror. Posisinya tidak dalam kondisi kita bisa memilih. Tapi bagaimana yang penting hewan buruan ini kena tangkap. Mati dengan cara apapun, asalkan kena panah, kena kepala, kena jantung mati, niku halal kalau berburu. Burung niku halal, tidak perlu disembelih walaupun ketika ditembak jantungnya mati, niku langsung halal. Tapi kalau panitia ndak boleh ngoten niku. Karena dia punya pilihan, wong hewan wis kecekel kok. Iya, hewan kecekel ditembak, wis tembake gampang. Peluru kuake misalnya. Ndak boleh. Kalau hewannya sudah tertangkap, satu-satunya pilihan adalah disembelih. Ndak boleh dengan cara yang lain. Lah, ketika disembelih niki sunnah. Niki kula urut sesuai urutan prosese. Nggih, mangke nek wajib kula omongno wajib, nek sunnah kula omongno sunnah. Nggih, mboten kula terangno sing wajib-wajib tok, sing sunnah-sunnah supaya kok prosesnya enak, ngiling-ngilingi niki enak. Nggih. Setelah pisau dipastikan tajam, nggih, niki sunnah. Hewan yang tadinya dipisah niku sunnah niku adalah hewan niku dihadapkan ke arah kiblat dengan posisi terbalik seperti jenazah. Nek jenazah niku kan nek kiblate mriko, kepalanya niku kan di sisi utara. Ya, supaya lambung kanannya yang di bawah menghadap kiblat. Tapi kalau hewan ketika disembelih, tapi niki sekali lagi sunnah nggih. Niki posisinya dibalik. Kepalanya niku di sebelah selatan. Niki sunnah, sekali lagi sunnah. Nek jenengan lampai tambah istimewa, nggih. Tambah istimewa. Jadi enggak cuma yang wajib saja, tapi kalau memungkinkan. Kalau memang situasinya tidak memungkinkan, hewan ini berontak, ya wis sak geblake, sak kecekele, sing penting penyembelihannya yang halal. Kalau panjenengan melakukan ini sunnah, kepalanya di sisi selatan, kakinya membujur ke arah kiblat, ke barat, sikile mriko, sehingga posisinya ini tepat. Kenapa harus ke selatan kepalanya? Karena nanti jenengan nyembelihnya kan tangan kanan, ya, sehingga posisinya niku dekat dengan leher. Terus kakinya jenengan niku sing beleh niku tidak terganggu oleh kakinya hewan niki badan, karena kakinya sebelah sana, nggih kan? Kepalanya sebelah sini, lan jenengan tangan kanan sehingga niki dekat dengan lehernya. Niku maksudnya ngoten. Di sebelah sana ya sama saja menghadap kiblat, tapi badan jenengan niku boleh terhalang badannya hewan tadi itu. Ya, benturan dengan badannya hewan tadi itu. Nah niku ngoten. Kalau mau dihadapkan kiblat, kakinya ke arah kiblat barat, kepalanya di sisi selatan, sehingga yang nempel tanah adalah lambung kirinya hewan. Tapi niki sekali lagi sunnah. Nek diupayakan istimewa, kalau kondisinya tidak memungkinkan, nggih napa malih ndak masalah. Ndak memungkinkan itu tadi itu hewannya berontak. Atau tempatnya ndak memungkinkan. Kampung-kampung sing gange sempit-sempit niku, wah iki nek dibujurno rono sikile nabrak temboke omahe wong. Nggih wis ngalor ngetan ngulon, ya wis ndak apa-apa. Nggih, polahe gange mbujure ngetan ngulon ngenten.
sapine gak cukup nek dibujurno ngalor ngidul, ndak apa-apa karena kondisional. Tapi kalau bisa, ya alhamdulillah, iso menyempurnakan, mengambil sisi sunnahnya. Okay. Terus mulai dengan doa. Bismillahi Allahu Akbar. Niku minimal. Mangke nek kepingin lengkape kula kirimno mangke. Nggih. Minimal niku doanya Bismillahi Allahu Akbar. Enten sing ditambahi sholawat pisan. Ya. Minimal niku Bismillahi Allahu Akbar, enten sing ditambahi sholawat sekalian. Untuk penyebutan nama, nek bismillah niki madzhab yang lain wajib. Nek madzhab Syafi'i sunnah. Bismillah niku pokok sing wajib niku sing mbeleh wong Islam. Nggih. Sing wajib niku sing mbeleh wong Islam. Dan panitia kurban insya Allah ya Islam kabeh. Ya, jadi kula gak usah nyebutno khilafe ulama terkait penyembelihan orang Yahudi dan Nasrani. Nek wong Yahudi Nasrani niku enten sing ngesahno, enten sing mboten ngesahno. Tapi nek selain Yahudi Nasrani, semua ulama sepakat haram penyembelihannya, haram. Tapi nek Yahudi Nasrani khilaf. Enten sing membolehkan halal, nggih. Enten sing tetap mengharamkan. Sing mengharamkan niku dasare illa madzakaitum niku. Tum niku khitabe nang umat Islam. Nek sing membolehkan napa nika wa ta'amul ladina utul kitaba khillul lakum. Wa ta'amul ladina utul kitaba, utul kitab niku niku khillul lakum. Niku terkait penyembelihan. Soalnya nek roti, tepung gak dibahas, gak usah ahlil kitab. Masih wong selain ahli kitab rotine yang tidak terkait penyembelihan halal kabeh. Walaupun sing dodol niku wong majusi, wong ateis halal kabeh wong gak disembelih kok. Tapi nek disembelih melo ayat niku. Wa ta'amul ladina utul kitaba, makanan orang-orang yang diberi kitab suci, nggih maksudnya Yahudi Nasrani, khillul lakum, halal bagi niku cekelane sing ngoleh. Tapi panitia kan mboten enten Nasrani Yahudi. Jadi wis aman. Yang menyembelih umat Islam. Bismillah, maksudnya niki kula jagani be lali. Nggih. Lali mangus kadung tak beleh aku lali gak bismillah. Wis gak apa-apa, halal. Nggih. Melok Imam Syafi'i. Nek selain Imam Syafi'i wajib bismillah niku wajib. Nggih. Nah niku ngoten. Bismillahi Allahu Akbar. Terus disembelih dan pastikan tadi itu pisaunya tajam, terus 3 urat tadi itu putus. Setelah niku hewan dipinggirkan di tempatnya, atau dibiarkan dulu sampai betul-betul mati. Jangan dikuliti kecuali hewannya niki betul-betul sudah mati. Mulane niku dikei waktu sampai 4 hari niku dadi tenang mawon. Gak nututi nek adik ngenteni mati wis ndang cepet cek nututi. Berarti yo dibagi 2 kloter penyembelihannya, tanggal 10 dan tanggal 11 enggak masalah. Kalau memang jumlahnya sangat banyak, kepanitiaannya kurang tenaga, kurang mencukupi atau tempatnya, niku boleh daripada dolim nangone hewan ini. Wong sik durung mati niku artinya masih merasakan sakit ketika tubuhnya niku dikuliti. Pastikan dulu, tapi niki halal, umpama terjadi ngonten halal, tapi melakukan itu haram. Melakukannya yang haram nggih. Harus dibedakan nggih. Menyakitinya haram tapi hewannya tetap hukumnya halal karena 3 tadi itu sudah terpotong. Niku ngoten. Tapi usahakan jangan, kecuali hewannya itu betul-betul sudah mati baru panjenengan kuliti. Setelah dikuliti seperti kemarin niku yang sudah disinggung ketika subuh niku. Panitia itu yang tadi antara hewan nadar dan sunnah, kurban yang wajib dengan kurban yang sunnah niki panjenengan kasih tugas khusus. Ada tugas khusus kepada salah satu panitia saja yang untuk mengkoordinir kurban wajib dan kurban sunnah, termasuk niki sekalian cukup, insya Allah 1 panitia cukup, 1 koordinator cukup.
yaitu karena niki juga wajib memastikan bahwa nanti daging kurban itu dari setiap yang disembelih, entah itu kambing atau sapi, nek sapi berarti 7 bagian, dipastikan ada yang masuk ke fakir miskin. Kemarin kan sempat disinggung ya. Lah niki panitia udah disiji kali sing milah antara kurban wajib dengan sunnah. Kalau semuanya sunnah berarti fokusnya kepada pastikan setiap hewan yang sudah dipotong-potong itu ada jatah khusus nanti yang pasti masuk kepada fakir miskin. Kalau wingi sempat kula kasih petunjuk, panjenengan siapkan karung khusus dikasih tulisan fakir miskin, FM misalnya. Fakir miskin. Nanti kambing yang disembelih kalau sudah potong ambil dagingnya. Kirangan 1 kilo, kirangan 2 kilo terserah, pokoknya ada jatah dari kambing itu yang masuk ke karung ini. Nanti sapi panjenengan ambil 7 bagian kalau memang jatahnya orang 7. Kalau jatahnya orang 1, ya wis jenengan ambil 1 saja. Oke. Masukkan ke dalam karung itu. Satu panitia ditugaskan khusus untuk ini supaya tidak terlewatkan. Nanti karung ini panjenengan ini termasuk dalam pendataan orang yang menerima hewan kurban. Panjenengan kan sudah mendata ya. Nanti yang akan dibagi itu siapa yang akan mendapatkan itu. Dari 3 kalangan. Kalangan fakir miskin, kalangan orang yang berkurban sendiri, niki sunnah. Fakir miskin wajib. Setiap hewan yang disembelih wajib ada bagian untuk masuk ke fakir miskin, wajib niki. Kalau sampai ndak ada satupun yang masuk ke fakir miskin, tidak sah disebut kurban. Oke, tidak sah untuk disebut kurban karena ini harus ya jenenge bancaan foya-foya. Didumno nang ngene wong sugih-sugih tok ya. Oke. Jadi harus mulane wau niku ada satu panitia yang ditunjuk untuk ngambil jatah ke karung yang sudah disediakan untuk fakir miskin. Dari data yang 3 niki, yang satunya orang kaya. Fakir miskin niki wajib, orang yang berkurban niki sunnah, orang kaya niki sifatnya untuk hadiah, boleh. Boleh orang kaya didumi daging kurban boleh, tapi yang wajib ini sudah terpenuhi. Artinya dari hewan kurban ini sudah dipastikan ada yang masuk ke fakir miskin, kemudian yang kurban. Tapi niki yang kurban sunnah, yang orang berkurban niki kalau yang dia nadar, niki tidak boleh yang kedua niki, jangan dikasih, kecuali dikasih daging kurban yang lain. Kalau beliau nadarnya sapi, jenengan dumi kambing wis aman, gak mikir angel-angel. Kalau beliau nadarnya kambing, jenengan kasih daging sapi, pasti bukan daging kurbannya kan? Ya. Nah niku untuk yang mudhohi, yang berkurban. Kemudian orang kaya lah niki bebas. Niki boleh saja, tidak dikasih boleh. Aku gak usah dikai nggarai kumat darah tinggiku atau macam-macam. Nah, boleh, nggak dikasih boleh, dikasih boleh. Pun setelah niki selesai sudah masuk ke karung, pastikan nanti dari 3 data itu yang data fakir miskin niki jangan dicampur-campur niki. Sing wis mlebu karung niki ndak perlu dicampur dengan yang lain. Niki pastikan langsung masuk ke fakir miskin saja. Meskipun tidak dibagi rata ke seluruh fakir miskin yang di dalam karung niki, ndak perlu. Sing penting pasti masuk ke fakir miskin. Ternyata yang dalam karung niku cuma cukup dibagi kepada 4 orang fakir miskin, 10 orang fakir miskin, sudah cukup, tidak apa-apa. Fakir miskin yang lain mendapat jatah dari yang sisanya tadi itu tidak masalah. Tujuan karung ini tadi hanya untuk memastikan bahwa semua hewan yang disembelih itu dagingnya ada yang pasti, sekali lagi ada yang pasti masuk ke fakir miskin, sehingga sudah gugur kewajibannya ini wis selesai, wis beres lah, wis sah diarani kurban. Nah pun niku ngoten sampai selesai. Jenengan kan nyembelihnya niku kan pagi siang ngoten ya, ndak perlu sampai waktu malam kan. Nah niku umpama terjadi penyembelihan di waktu malam niku sah
hukumnya namung makruh mawon. Nggih. Penyembelihan di waktu malam niku sah. Kanjeng Nabi ngelarang itu karena supaya tidak salah dalam menyembelih. Ojo sampai gak ketok ternyata urat nadi darahnya itu ada yang belum putus. Ada urat kerongkongan, ada saluran makan atau saluran nafas yang tidak putus. Tapi kalau saat mangke kan lampune wis isok terang-terang sehingga ketok masih bengi, ya boleh-boleh saja. Tapi ya tetap makruh karena tenagane wong siang kali malam niku tetap beda. Ya, tetap makruh. Tapi seandainya terjadi penyembelihannya sah. Nggih, penyembelihannya sah. Jadi sah niku maksudnya halal. Nggih, cuma proses seperti itu dikerjakan di waktu malam niku makruh saja. Prosesnya yang makruh. Hewannya tetap halal. Niku ngaten. Pun setelah disembelih, setelah dipotong-potong, lalu dipisahkan yang untuk fakir miskin, setelah itu distribusi. Pun kemarin ada sempat yang ditanyakan untuk dimakan oleh panitia boleh, okay. Karena pembagian kurban itu tidak wajib dibagikan dalam keadaan mentah. Dibagikan dalam keadaan mentah itu sunnah. Jadi kurbannya sunnah dan sunnah pula dibagikan dalam keadaan mentah. Beda dengan akikoh. Akikoh niku juga sunnah, tapi sunnahnya akikoh niku dibagikan dalam keadaan wis mateng. Sunnah niki. Sehingga panjenengan seandainya besok itu ketika kurban ada orang yang niatnya akikoh, panjenengan terima ndak apa-apa. Meskipun nanti konsekuensinya akan dibagikan dalam keadaan mentah seperti yang lain. Dan niku sah, akikoh yo sah karena pembagian dalam keadaan mateng niku dalam akikoh sifatnya tidak wajib, sifatnya niku sunnah. Paham nggih? Jadi panjenengan terami ndak apa-apa. Orang yang niat akikoh atau panjenengan dewe, iya aku mumpung eling, aku ternyata jarine ibu biyen, jarine emak biyen durung diakikoi. Wis iki aku tak akikoh tak barengno kurban iki daripada lali. Ngundang tonggo ya isin, mosok akikoh wis gerang. Nah, niku boleh dibagikan dalam keadaan mentah. Termasuk kurban dibagikan dalam keadaan mateng kepada sebagian panitia niku wau. Nggih, boleh. Yang panjenengan jaga adalah ojo akeh-akeh, ngoten nggih. Ojo sampai berlebihan terus akhirnya malah gak kepangan. Wis dibelehno, wis dimasakno, kakean akhirnya malah mboten kepangan terus didumno selain panitia lah niki malah dadi fitnah. Nggih. Tapi kalau secukupnya boleh. Boleh. Nggih. Karena niku wau dimakan panitia itu juga termasuk dimakan oleh orang yang salah satu dari tiga niki wau. Nggih. Dan tidak masalah. Sing penting isok njogo niku wau. Fitnah tadi itu. Lah nek wedhuse siji dipangan panitia kabeh yo jenenge mayoran. Nggih. Nah, nggih sak cukupe maksude nggih. Pun jadi boleh dimakan panitia sebagian niku boleh. Terkait dengan biaya, dengan biaya kemarin sudah disampaikan juga, sebisa mungkin panitia ini tercukupi. Dan orang yang paling bertanggung jawab untuk mencukupi biaya panitia itu adalah orang-orang yang berkurban itu. Karena beliau-beliau itulah yang dibantu ibadahnya oleh panitia. Sehingga jangan sampai kita yang berkurban itu wis dibantu panitia, malah panitia dikongkon noroki, dikongkon nalangi pisan. Gak pantas kan ya. Kita yang minta supaya dapat fadilah, keutamaan pahalanya berkurban, tapi giliran biaya kita minta tolong kepada orang lain yang justru orang lain dalam hal ini panitia sudah meringankan, sudah membantu ibadah kurban kita. Maka kita yang harus bertanggung jawab. Kalau panjenengan sudah mengkoordinir lewat iuran atau tabungan itu, nggih panjenengan
Jangan membelikan semua uang yang terkumpul untuk pembelian hewan kurban saja, tapi harus nih panjenengan sisakan secukupnya untuk operasional, supaya panjenengan tidak sampai kekurangan. Secukupnya panjenengan tidak sampai kekurangan niku misalnya butuh untuk beli kresek, butuh untuk transportasi, butuh untuk biaya konsumsi dan lain-lain. Sekira cukup niku panjenengan sisakan, jangan dibelikan semua hewan ternak. Dan itu orang-orang yang terlibat dalam urunan niku juga harus memaklumi. Panjenengan kasih tahu iuran misalnya 3 juta per orang, kemudian 7 orang itu 21, berarti yang 1 juta untuk akomodasi, untuk operasional, yang 20 untuk hewan misalnya. Niku kudu maklum. Sehingga nanti panitia itu ndak kekurangan biaya. Kalau ndak kekurangan biaya, berarti yo wis gak perlu adek ngedol kulit, ngedol kepala, karena itu memang ndak boleh. Yang punya hewan daging kurban, yang beli kambing, yang beli sapi saja, dia menjualnya ndak boleh. Kemarin sudah diterangkan. Apalagi panitia yang sama sekali bukan pemilik. Ya, hanya menerima amanat. Bukan pemilik, menjual sesuatu yang bukan miliknya, bagaimana? Bukan persoalan niatnya baik, bukan persoalan ini untuk kepentingan masyarakat, bukan persoalan terus dikekno sopo. Dikekno sopo niku gampang. Tapi persoalan utama adalah menjual sesuatu yang bukan miliknya niku yok nopo niku. Statusnya jelas mboten sawong duduk wae kok melok ngedol. Padahal syaratnya menjual itu istilahnya milkut tam. Kepemilikan yang sempurna, baru kita berhak menjualnya. Sehingga status menjual itu menjual milik, bukan menjual orang miliknya orang lain, haknya orang lain. Nah, dari situ sudah bermasalah panitia ngedol itu. Baru panitia boleh menjual itu karena dari 3 orang tadi itu kemarin sempat dijelaskan, tapi ini perlu saya ulang. Yang dari 3 golongan tadi itu yang berhak menjual adalah yang fakir miskin. Karena fakir miskin itu ketika dia mendapatkan daging atau mendapatkan kulit atau mendapatkan kepala kaki, itu statusnya milik. Mau dimakan boleh, mau dibagikan, diserahkan atau diberikan kepada orang lain boleh, atau dia jual boleh. Yang fakir miskin itu. Tapi kalau yang 2 pemiliknya, yang beli kambing atau yang beli sapi, termasuk orang kaya, ini cuma 2. Ketika beliau itu menerima daging, orang yang berkurban, orang kaya niku haknya cuma 2. Haknya itu dimakan atau diberikan kepada orang lain. Tidak berhak menjual karena bukan milik. Nggih. Karena bukan milik. Jadi satu-satunya yang boleh menjual itu fakir miskin. Lah, panitia itu nanti boleh menjual kalau mendapat mandat atau perwakilan dari yang fakir miskin ini. Sehingga nanti distribusinya kalau keuangannya sudah cukup, wis gak usah mikir duit, wong wis cukup, berarti semua yang masuk akan dibagikan semuanya. Termasuk sak kulit-kulitnya, sak kepala. Dibagikan kepada siapa? Bisa kepada internal warga kita sendiri, berarti kita pilihkan ke yang paling membutuhkan, janda-janda sepuh misalnya, fakir miskin misalnya yang sangat, itu kita data dari yang miskin-miskin tadi, sing paling miskin, di samping beliau mendapatkan daging, beliau juga mendapat tambahan kulit atau kepala. Lah, ketika nama-nama itu sudah panjenengan tentukan, kulite piro, kepalae piro, sing iso didol niku lho nggih. Nah, itu nanti panjenengan tentukan siapa yang mendapat itu, terus beliau-beliau yang mau mendapatkan kulit atau kepala yang bisa dijual ini, panjenengan minta perwakilan mandatnya. Bu, Mbah, jenengan niki mangke angsal daging kali angsal kulit. Nek dagingnya jenengan masak piyambak kan saged. Nek kulit kan mboten saged. Niki didolno panitia angsal ta. Oh iya. Ya dolno pisan. Mangke duwike kula serahno jenengan. Oh, matur suwun. Lah niki baru panitia sah menjualnya.
karena mendapat perwakilan dari fakir miskin yang sah menjualnya juga. Mereka menjual sendiri sah, mereka mewakilkan kepada panitia juga sah. Tapi kalau yang dua tadi itu mereka menjualnya tidak sah, mewakilkan kepada panitia juga tidak sah. Lu aku wis diwakilno karo sing kurban, lah sing kurban dhewe mawon ngedole gak oleh kok. Kok diwakilno namanya panitia ya tambah gak oleh. Tapi kalau fakir miskin dia menjualnya boleh, maka mewakilkannya juga boleh. Niku maksudnya ngonten nggih. Tadi boleh panitia menjual tapi untuk setelah mendapat perwakilan dari fakir miskin tadi. Atau panjenengan bagikan karena sudah tercukupi. Niki tercukupi napa mboten kebutuhan kepanitiaan panjenengan nanti? Dananya ada mboten? Nah, berarti yo dibagikan, pilihannya dua, internal tadi atau wah engko nek dibagi internal nanti engko krungu iri-irian liyane gak terima dikira panitia pilih kasih yo mentang-mentang iku sik dulure, sik boloe, sik tanggoe, misalnya terjadi ngonten misalnya. Kalau tidak nggih lebih baik di dalam. Kalau harus keluar utawa panitia repot nih atik ngedol-ngedolno ngoten niku. Gak ana sing ditugasi ngoten. Untuk datang ke fakir miskin lalu minta perwakilan supaya panitia berhak menjualkan sulit, langsung mawon panjenengan serahkan ke panti asuhan. Kulit kepala niku di samping daging panjenengan kasih juga kulit kepala. Mereka yang menjual sah karena mereka termasuk orang fakir miskin. Ya. Panti asuhan niku kan ngelola anak yatim sing gak mampu. Nek yatim sing sugih-sugih kan gak mungkin didekek panti asuhan. Artinya mereka itu nggak cuma yatim, miskin plus yatim. Nonton nggih. Jadi jangan hanya dilihat yatimnya. Lho yatim gak berhak. Lho niku nek yatim sing sugih. Yatim sing sugih memang ndak berhak. Ya. Anaknya Abu Rizal Bakri misalnya yo niku umpama yatim ngoten yo gak berhak. Tapi nek wis yatim miskin pisan, miskinnya itu yang mendapat hak, apalagi plus yatim. Jadi panjenengan serahkan kulit kepala yang mau panjenengan jual kepada mereka biar dijual sendiri oleh mereka, beres wis. Boleh juga sehingga clear semuanya betul-betul dibagikan. Ya, semuanya betul-betul dibagikan kepada tiga golongan niki wau. Nah, setelah niku wis selesai. Nah, pun sakmangke panjenengan tanyakan. Mungkin yang saya jelaskan niki ada sebagian yang belum menyentuh akar persoalan sing akan panjenengan hadapi. Dari saya cukup, monggo barangkali ada yang ditanyakan. Waalaikumsalam. Hubungan dengan pembiayaan pemotongan hewan korban tadi. Nggih. Umpama begini, harga sapi 25, umpama ya. Nggih. Itu ada penjaga 3 orang kan. Itu termasuk biaya pemotongan plus dikasih kulit, jeroan sama kepala. Hukumnya gimana itu kan? Sapinya berasal dari 3 orang. Enggak, maksudnya sapi 1. Nggih. Harga 25. 25 itu ikut sama biaya pemotongan, dan biaya pemotongan itu sudah ikut masuk kulit sama kepala, jeroan itu dikasih penjaganya kan. Hukumnya gimana itu? Jenengan niki kan nanti yang menyembelih dari kalangan dalam sendiri, internal. Bukan dari luar kan? Oh, kalau misalnya dari luar. Kasusnya di luar, Ya, bukan panjenengan. Nggih. Itu korban keluarga. Keluarga terus datangkan jagal 3 orang terus biaya 25 juta itu terus penjagaan 3 orang diberikan kulit, kepala dan Nggih. Berarti niki mboten permasalahan jenengan. Nggih, di luar. Ya, keluarga itu. Termasuk yang tidak boleh menjual itu adalah juga untuk ongkosnya tukang jagal. Karena itu hakikatnya juga menjual. Iya. Hakikatnya juga menjual, sama saja kulitnya dijual lalu uangnya digunakan untuk bayar. Saiki gak usah dijual tapi digawe bayar. Hakikatnya sama. Jadi kalau yang mulane wau dari awal saya tanyakan niku yang nyembelih orang dalam, nek orang dalam kan insya Allah mboten bayari. Nek perkara jenengan memberi boleh,
Nggih, misalnya karena ini orang dalam atau jagalnya itu sudah panjenengan bayar Iya. dengan standar, misalnya jagal niku, misalnya niki, kula mboten semerap harga sekarang. Misalnya tukang jagal niku gelem beli sapi nek dikei duit 300 misalnya. Sudah panjenengan kasih 300. Berarti panjenengan sudah bayar. Terus panjenengan kemudian dengan sukarela memberikan kulit dan kepalanya kepada beliau, boleh. Nggih, karena bayarannya sudah, terus niki hanya sebagai pemberian. Termasuk nanti kalau panitia yang internal tadi itu. Panitia aslinya yo gak njaluk dibayar. Nggih. Tapi terus inisiatif teman-teman yang lain wis iku kek ono ndase. Kepalae kek no sing beleh. Ngonten niku ndak masalah. Karena dari awal akadnya itu beliau tidak minta bayaran. Kecuali kalau beliau minta, aku gelem beleh tapi nah niku jenenge yang njaluk bayaran niku. Bayarannya rupa kepala. Jadi asale mulane kalau internal niku gak usah tek ngomong. Walaupun itu sudah menjadi tradisi misalnya, engko kepala dikekno sing beleh. Niku ndak masalah, sing penting ndak ada ucapan, ndak ada akad. Ndak ada akad aku gelem beleh tapi kulitnya kekno aku. Kepalanya kekno aku. Lah niku jenenge njaluk bayaran. Tapi kalau tidak, terus panjenengan inisiatif sendiri memberikan kulit kepada beliau, nggih, boleh. Cuma permasalahannya tadi, beliaunya itu kalau bukan orang kaya, kalau bukan orang miskin, wow niku lho nggih. Beliau itu menjualnya tidak sah. Lah niku beliaunya harus tahu kalau itu sebagai pemberian. Nggih kan? Kalau mulane wau kulit dan kepala itu sebaiknya kalau mau dimakan silakan. Nggih, dikei kepala untuk dimasak dhewe atau digawe mayoran, boleh. Tapi kalau diberikan ini kelanjutannya mau dijual sementara beliau ini statusnya yang berkorban atau orang kaya, harus diingat bahwa beliau ini nanti kalau mau menjual itu statusnya tidak sah jual belinya. Tapi kalau beliau ini termasuk fakir miskin, ya boleh untuk menjualnya. Jadi terkait persoalan jenengan wau, asalkan jenengan sudah memberi bayaran tersendiri, terus jenengan memberikan kepala atau kulit, mboten masalah. Tapi kalau itu include masuk dalam pembayaran, ndak boleh. Ndak boleh, berarti niku ngedol kulit digawe bayari jagal. Namanya ngonten. Ya, sampun. Terus satu lagi tak maaf, Oke. soal pembagian hewan kurban. Itu kan tadi Ustaz bilang untuk apa? Kalau kalangan dalam harus untuk fakir miskin yang terpaling yang fakir ya tadi. Yang kulit dan kepala. Bukan daging kurban. Oh, yang khusus. Ada bagian khusus, tidak semuanya. Nggih. Ada bagian khusus yang diambil dari masing-masing hewan yang disembelih. Masuk karung yang khusus masuk fakir miskin. Fungsi utamanya untuk memastikan bahwa dari hewan yang disembelih itu ada jatah yang masuk ke fakir miskin, untuk memastikan saja. Nggih, terus Yang tidak kita ada salah satu, 2-3 kakak yang non muslim gimana tuh? nggih, berarti yang kemarin subuh dijelaskan. Jenengan tumut mboten subuh nih. Nah, niku kalau mengikuti mazhab Maliki boleh. Cuma makruh. Langsung jenengan ambilkan dari hewan kurban niku cek gak ribet, wis melok mazhab Maliki boleh walaupun makruh. Makruh niku sik sah. Tapi nek melok mazhab Syafi'i ndak boleh karena niki ibadah dari yang berkurban, termasuk yang menyembelih, termasuk yang menerima, semuanya adalah ahli ibadah. Ahli ibadah itu artinya orang yang menyembah kepada Allah semua. Yang berkurban itu yang menyembah Allah, wong Islam gampangane. Sing belah iki ya nyembah Allah wong Islam, sing nerima iku ya wong Islam. Tapi kan kadang-kadang kondisi di suatu masyarakat itu tidak enak kalau ndak dibagi. Omahe tangga musala, tangga masjid, utawa ket awal melok bantu ngedekno tendo, melok nyancang sapi, malah melok mbeteti, jange gak dikeki kan
cek medite wong Islam itu tak rewangi. Karena mereka ndak tahu, Pak. Ndak tahu syariat ngenten-ngenten iki gak ngerti. Ngertine aku ngrewangi kok gak dikei. Panjen sentimen karo aku. Lah ngoten niku. Ngonten niku kalau mau mengikuti madzhab Syafi'i tetep jenengan paringi tapi jenengan paringi jatahe panjenengan. Gampangane panitia niku jenengan kei sing luwih akeh, terutama ketua karo sekretaris niku. Nggih. Masuk Pak. Polahe tujuane untuk niku wau dibagi lagi kepada beliau ini. Nggih ya. Jadi ketuae rada dikei akeh soalnya engko sampean nggih non muslim ini jenengan kasih supaya tidak menjadi fitnah. Nah, nanti berarti itu kan memberikan kan ngonten ya. Memberikan dari jatah pribadi. Karena sudah diterima, panjenengan yang menerima berarti bukan korban lagi. Bukan dari korban kepada beliau, tapi dari korban kepada panjenengan. Dari panjenengan baru kepada beliau. Kalau sudah dari panjenengan itu bebas. Mau jenengan kepada siapa saja, masih nang wong ateis gak masalah. Nah, ngonten dari jatah yang diberikan kepada panitia, lalu niku panjenengan. Nah, cuma supaya gak kurang jenengan kei sing akeh, sing jenengan bagian niku jenengan kasih yang lebih banyak. Polahe kok jange dikekno nang ngene saudara kita yang non muslim tadi. Niku carane ngonten nek melok madzhab Syafi'i, nek melok madzhab Maliki langsung jupukno niku tapi makruh. Nek niku wis gak makruh, aman. Dan sah. Memberinya juga sah dan tidak mengurangi nilai ibadah kurbannya karena awalnya diberikan kepada orang Islam dulu. Baru orang Islam perkara ngekei kan ndak ada terkait agama niki. Karena ini pemberian biasa. Beliau kan ngertine dikei daging kreseke padha ngoten tok mawon kan. Gak penting iki mang yo apa prosese kan gak penting ya. Nah niku carane. Sing penting aku ngrewangi wong liya dikei aku ya dikei wis beres. Nah niku nggih, monggo. Jadi terkait Niki degan niki nggih alhamdulillah. Nggih. Jadi terkait dengan yang kita bicarakan barusan Ustaz. Nggih. Katakan diambilkan daging dari ketua. Nggih. Nah, enggak ini bukan beliau. Nggih. Ternyata yang non muslim ini katakan satu perumahan ini kurang lebih 50 orang. Nah itu gimana Ustaz? Kan gak ngewangi kabeh nih. Nah artinya kan kalau yang saya artikan dari penjelasan jenengan tadi, Nggih. ambilkan dari jatahnya ketua kayak ono sing luwih akeh kan begitu ya. Nggih. Nah, andaikan itu yang non muslim kurang lebih ada 50 orang. Itu gimana Ustaz? Nggih, nggih. Matur nuwun. Jadi di antara tiga ini yang betul-betul berhak itu yang panjenengan utamakan adalah yang fakir miskin dulu. Ya, baru kemudian yang berkorban karena sunnah. Baru kemudian yang kaya. Yang kaya ini dari muslim. Baru yang tadi itu yang keempat. Nah, niki sifatnya niku sosial kemasyarakatan. Tapi niki yo diarani gak penting, yo kadang penting, terutama yang dekat dengan masjid. Nggih. Kalau yang jauh sekira tidak dikasih itu tidak jadi masalah, nggih nggak usah, nggak apa-apa. Tapi kalau memang itu menjangkau, saking akeh niki, gak entek mas yo miskin terpenuhi, sing kurban terpenuhi, sing sugih kabeh wis dikei. Sing akeh misale. Terus beliau niki panjenengan kasih dengan model tadi itu, dua cara tadi itu, monggo, boleh. Tapi niki wau tiga ini prioritas utamanya panjenengan dahulukan dulu, terutama yang fakir miskin tadi. Kalau ini 1, 2, 3 ini sudah terpenuhi, terus ini itu yang non muslim itu perlu untuk dikasih, baik perlu itu karena dekat menimbulkan fitnah kalau nggak dikasih, atau nggih dalam rangka supaya terdistribusikan semuanya. Ya, cek entek boleh-boleh saja, tapi dengan cara tadi itu, dua cara yang saya sebutkan tadi. Boleh, tapi niko prioritas jangan lupa. Oke, ngojok sampai non muslim dikei wong fakir miskin malah
luput gak dikei nggih. Padahal malah sing jamaah mriki, aku jamaah kono gak duwe gak dikei iku gak tahu jamaah agamane liya malah dikei. Pindah agama. Sopo ketua? Ketua kene. Bisa pindah agama. Iso pindah agama. Wonten nggih. Nggih, yang lain monggo, Pak. Untuk masalah fakir miskin Nggih. itu apakah harus muslim Fakir miskin tadi. fakir miskinnya Nggih, nggih. apakah harus Nggih, nggih. muslim yang dikasih Nggih, misalnya non muslim fakir miskin bisa nggak dikasih nggih, itu nggih. satu yang kedua kok kamu nilai pertanyaan yang kedua di dalam kepanitiaan itu sapi terdiri dari 7 orang di mana setiap orang itu membayar rupiahnya sama Nggih, baik sapi 1, sapi 2, sapi 3 dan seterusnya. nggih. Nah, sehubungan dengan hal itu untuk masalah pembelian sapi, Nggih. kan kita nggak bisa misalnya satu sapi misalnya 7 orang kalau 3 juta kan 21 juta. Nggih, Biayanya sudah diambilkan lah. nggih, Kita mencari harga yang sama kan susah. nggih, Apakah dibenarkan gendong induk? nggih. Nggih, Itu tadi. nggih. Yang pertama boleh. Jadi non muslim tadi itu justru malah nek ono sing fakir miskin dan itu dekat dengan masjid boleh. Nggih, boleh, tapi dengan 2 cara tadi itu boleh. Tapi tadi itu prioritasnya niki dulu. Yang 3 yang Islam tadi. Yang fakir, yang non muslim niku baik yang non muslim fakir atau non muslim kaya niku sifatnya tersier lah, nggih. Sosial saja. Kalau ndak dikasih karena jauh, artinya awak dhewe gak perlu golek-golek, ya. Golek fakir miskin sing non muslim, baik gelem mlebu Islam gara-gara dikai daging, gak perlu ngoten. Gak perlu sampai golek-golek ngoten nggih. Tapi yang kelihatan saja, yang ada di sekitar kita saja. Supaya jangan sampai kita kelihatan bagi-bagi daging, mereka yang dekat meskipun non muslim terus gak oleh niku kan gak apik rasane niku lho. Karena mereka ndak tahu syariat, gak ngertine niku cuma orang Islam sedang mengadakan kegiatan sosial ngonten mawon. Makanya mereka kadang ndak segan-segan. Di tempat saya niku bank niku nggone bank Bali niku pemiliknya orang Hindu. Niku setiap kurban ngenten niki pasti ngasih 2 kambing kepada masjid. Nggih diterima mawon. Wong ngekei kambing masih yo gak diarani kurban, dibelet didum-dum kan gak masalah. Nggih ya. Wong napa? Bukan kurban, nggih ya. Nah niki malah bebas niki jenengan gawe mangan-mangan panitia umpama nggih ya. Nah niku biasanya kali lare-lare ngene iki sing dibelet digawe panitia iki toko nggih gawe mayoran niki kan bebas niku. Lebih fleksibel lagi karena bukan terkait ibadahnya, hanya sosial saja. Niku yang pertama boleh. Yang kedua niku juga boleh. Nggih. Jadi kadang-kadang niku kan jenenge wong tuku. Nggih. Jenenge wong tuku niku kadang seje tanggal utawa seje tempat niku seje rego. Sapi niku yo gak iso bobote mesti padha, regane yo mesti padha. Kadang kacek 500.000. Ya. Sehingga kadang-kadang biaya akomodasinya itu untuk yang ini cukup, untuk yang ini kurang. Akhirnya sing kurang ini subsidi dari biaya yang ini. Enggak masalah. Sebab biaya ini tujuannya bukan hanya untuk per sapi, tapi untuk mencukupi kebutuhannya panitia itu. Sing penting dari kumpulan hewan yang masuk itu biaya akomodasinya total itu cukup untuk total kepanitiaan panjenengan itu wis beres, enggak masalah. Ndak harus kaku dengan standar pokok wedhus siji kudu sakmene, sapi siji kudu sakmene. Mboten. Misale istilah jenengan wau napa? Gendong indit kan subsidi silang istilahnya nggih ya. Dari yang turah akeh dikekno nang ngene sing turah titik biaya akomodasinya tadi untuk beli. Bukan akomodasi. Napa? Kita pembelian hewan kurbannya. Kita nih, kalau gambarkan ngeten. Niki misalnya sapi harga 26 juta. Bobot sapinya. Nggih. Nggih. Harga. Kan Nggih. iurannya dapat 24,5 juta. Oh, nggih paham nggih. Sing ditanyakan pagi niku nggih, pernah nggih. Nggih. Kulo sing tanglet.
Nggih, boleh. Boleh. Jadi ya napa niku berat. Asalkan masih dalam urunan kan. Boten punan. Dipundhutna saking pundi terusan? Melebihi ini harga 26 akhirnya Nggih. yang 24 itu enggak untuk mencukupi untuk beli ini kan enggak mencukupi. Nggih. Diambilkan dari kelompok yang lain. Nggih. Untuk membeli yang 26 juta ini. Berarti kan sapi ini yang beli tidak cuma 7 orang itu kan. Oh, sing mriku, arahe mriku nggih. Nggih, ngoten lho. Apa tadi pada saat korban itu mama kita 7 ekor sapi. Ya itu tadi kita ratakan semua meskipun ada enggak bisa. Soalnya kadang sapi pertama bapak ini bisa lho. Sapi ini cilik rek. Nah, hewan kedua bapak ACBW lho, sapi ini lebih gede rek. Padahal memang kenyataan di lapangan itu pembelian sapinya sapi nomor 2 lebih mahal daripada pertama. Jadi yang sapi satu itu bagaimana 26 juta padahal yang untuk beli ini uangnya nggak cukup. Akhirnya diambilkan dari kelompok yang lain. Gitu loh. Berarti sapi yang ini yang beli bukan cuma 7 orang tapi 14 orang misalkan. Ya. Ya tetap mungkin Nggih, nggih. ini versi saya ya. Nggih. Saya coba untuk Nggih, nggih, kula paham. Oke. Sik. Artinya misalnya Pertanyaannya kita paham. beli sapi kan urunannya ketemunya 24,5 juta kan. Nah ternyata alhamdulillah kita dapat sapi yang bagus, harganya murah. Taruhlah misalnya harganya 22, kan masih sisanya banyak itu 2,5 juta misalnya. Nah suatu saat kita dapat sapi yang lain, tapi harganya di atas 24,5, 25 lah, nggak usah jauh-jauh misalnya. Apa boleh kelebihan tadi yang 22, sisa yang 22 juta tadi itu kita buat beli sapi yang harganya di atas 24,5 gitu. Niku asline terkait dengan amanah. Nggih. Jadi asalkan panjenengan iku saged bisa komunikasi dengan napa? Karena itu kan namanya menggunakan uangnya orang lain. Nggih kan? Menggunakan uangnya orang lain untuk kurbannya orang lain. Kalau yang 24,5 itu kan memang kurbannya beliau sendiri. Uang dari kurban dari uang beliau sendiri. Tapi ketika itu diambilkan dari luar uang 24,5 itu kan itu berarti dari uangnya orang lain. Ya. Kalau ada orang lain lagi yang memberi, nggih, yang memberi uang terlebih dahulu. Nggih, memberi dulu nih sing penting. Nggih. Kalau orang lain ini dia dikasih konfirmasi tahu, ya, terus beliau niki ikhlas, rela memberikan uangnya disubsidikan kepada orang yang berkorban niki boleh, niki boleh, supaya tidak terjadi menggunakan uangnya orang lain kepada sesuatu yang bukan wilayahnya. Niki kan bukan wilayahnya. Niki salah satu solusi. Solusi yang kedua, panjenengan niku sejak awal niku sudah mengkomunikasikan kepada semuanya. Misalnya jenengan niku bakal oleh papat misalnya, 4 regu, 7. Terus orang 28 niki sudah panjenengan konfirmasi sejak awal. Akan kemungkinan terjadi yang seperti itu. Dan mereka sudah memberi restu sejak awal bahwa nanti bisa saja terjadi gendong indit tadi itu, subsidi silang tadi itu, untuk memenuhi hewan kurban lain yang harganya itu lebih tinggi daripada niki wau. Dan mereka niki 28 orang niki misalnya itu dari awal sudah mengkonfirmasi ya boleh. Nah, berarti jadi niki sekali lagi hanya terkait amanah penggunaan uang saja. Nggih. Dan supaya yang mendapat subsidi itu ibadahnya juga menjadi sah. Karena dia mendapat uang dari orang yang sudah sukarela nyumbang, membantu. Boleh loh nggih? Boleh loh. Jadi saya misalnya kurban, tapi saya kurban itu diberi dulu uangnya.
Kilo tak kei duit gayen kurban tahun ini, boleh ngonten niku. Nggih. Jadi kurban itu ndak harus uang saya sendiri. Ada orang yang memberi saya uang, kilo sampean kepingin kurban, kilo tak kei duit tuku wedhus gawe kurban sampean. Wonten niku sah. Sah. Nggih. Jangankan yang kurban sunnah, yang haji wajib saja sah seperti itu. Nggih kan? Ibadah yang wajib saja kan sah. Makanya tadi harus dikonfirmasi. Sebab kalau tidak dikonfirmasi dulu, niki namanya menggunakan uang bukan haknya, bukan wilayah. Karena haknya 24,5 tadi itu dari 7 orang itu haknya di situ. Ketika di luar 24,5 berarti harus ada izin. Caranya kalau belum dikonfirmasi dari 28, jadi 24 niki dianggap satu regu, satu tim, terus sejak awal sudah dikondisikan kemungkinan kalau terjadi seperti ini bisa niku terjadi pada panjenengan, bisa juga kepada tim kelompok lain, panjenengan izinkan ya. Yang penting sebab jenenge rego kambing, sapi ya. Jenenge rego sapi niku kadang enggak sama. Beda tempat, beda hari belinya, niku bisa beda harga. Atau sapi niku nggih kak koyok HP kan. Nek HP niku kan ditokno pabrik mesti seragam padha. Nek sapi kan mboten iso seragam. Nah niku yang kedua niku ngoten. Terus sekalian tambahan niki terkait niku. Tadi yang sempat disebutkan tadi bahwa penyebutan nama, lupa cuma bahas bismillah. Ketika menyembelih terkait niki kula eling boleh. Terkait niku terkait penyebutan nama itu tidak harus disebutkan. Jadi panjenengan nek kepingin laporan kepada masyarakat, niki kalau terjadi ternyata sapinya itu ndak sama. Mencolok manten nggih, sing siji lemu, sing siji rodok kurang kuru. Niku daripada niki cuma antisipasi tadi. Nggih. Daripada menimbulkan di hati niku iri utawa merasa di anak tirikan atau didolimi malahan kasarane niku, ketika menyembelih nggak usah disebut nama, cukup panjenengan dan sapi ini nggak usah dikei kalung, dikei jeneng, mboten usah. Ngenten iki ndak wajib, karena nanti terjadi aku kok pas kebagian sapi sing kuru niku nek jenengan kalungno jeneng kan nggih, nek pas beliau yang lemu enak tenang, utawa lemu kabeh atau kuru-kuru kabeh. Tapi nek ono sing lemu, ono sing kuru, enten sing warna kulite bersih, enten sing warna kulite buluken, mangkak ngoten lho maksudnya nggih. Ya dagingnya bagus tapi kulite mangkak. Sapine kewempro misale nggih. Aku kok sapine pas ngene rek mau ngelas ngene misale ngoten. Niku bisa tidak panjenengan sebutkan sebagai antisipasi supaya semuanya itu merasa aman. Gak perlu aku kok sing iki wong aku lunas disiki malah oleh sapi sing kuru. Iko lunase keri malah iya sih kok boloe dhewe tanggoe dhewe. Kuwatire ngoten. Dadi cukup ditempelkan di dinding sapinya ada berapa, nama-namanya saja. Sapi 4 berarti 28 orang wis beres. Perkara iku 28 itu yang 7 sapi mana iku wis mboten masalah. Kalau terjadi sapine niku ono sing lemu, ono sing kuru. Tapi nek kelihatannya niku berimbang rancak, roto, nggih monggo ndak apa-apa. Niku untuk antisipasi saja. Nggih, niki pengalaman di lapangan nggih. Niki pengalaman di lapangan. Terjadi ngonten wau. Lho, aku wis lunas, aku malah sing melok tuku, aku melok keloyongan, aku dipilihno sing kuru ngene kurbanku. Nah niku seolah-olah yang lain bukan kurban dia. Nah niku mboten napa-napa. Nggih. Tapi ingat dari awal itu kita sudah memberikan daftar. Nggih. Sapi nomor 1. Nggih. Nama siapa. Dan itu nanti sampai sapi datang di sini disebutkan nomornya itu 1, 2, 3. Nggih. Ini pengalaman yang di sini. Nggih, lah nggih. Ngonten niku ya ana enake. Enake niku laporannya cepat. Ya, langsung seperti ada laporan ngoten lho, cara akuntabilitasnya itu cepet langsung. Set tuku ana laporan ini berangkat beli untuk
sapi kurban bapak ini, bapak ini, bapak ini. Tapi tadi itu efeknya kalau ternyata yang keduanya kuru. Loh, lane urunane podo. Walaupun sakjane ya kudu dimaklumi karena tadi itu, tapi kan wong urunane podo. Niki untuk antisipasi saja nggih, untuk antisipasi saja supaya tidak terjadi demikian, wis pokok digawe global. Nek memang 4 kelompok, 4 anu seandainya nggih ya. Tapi nggih monggo jenengan. Tapi niki semuanya ndak masalah nggih. Semuanya ndak masalah terkait keabsahan niki cuma njogo perasaane wong mawon. Nggih. Nek kurbane jenengan mboten masalah, amanate jenengan beres. Nggih. Jenengan sudah melaksanakan amanah karena jenengan dapat kepercayaan uang untuk membelikan dan sudah panjenengan belikan dengan semaksimal mungkin. Niki cuma sekedar jogo supaya tidak terjadi yang perasaan-perasaan tadi niku mawon. Kalau itu menurut jenengan wis gak masalah, iku salah dhewe iku atine dhewe sing bermasalah. Awak dhewe kok njogo atine wong cek repote dadi panitia misalnya ngoten ya. Kok sampai njogo perasaane wong barang ya ndak apa-apa. Tapi kalau itu panjenengan pilih sebagai opsi ya lebih baik. Nggih. Tidak wajib. Tidak wajib. Soalnya uang niku masih yo panjenengan berusaha tetep jenenge wong kecewa iku yo mesti ono sing kecewa. Bahasa Imam Syafi'i niku ridhon nas ghayatun la tudrak. Golek uang supaya cocok kali kerjain jenengan niku ndak akan bisa. Uang puas nggih, aku cocok aku panitia sing saiki wis ngonten niku gak nemu, mesti ono kurange. Nggih, uang niku cenderung untuk mencari kesalahan, kekurangan. Itu sakjane ngene iki. Sakjane wonten niku mesti enten. Jenengan kudu siap. Nggih. Kudu siap. Jenenge untuk orang banyak itu nggih siap mendapatkan komentar dari netizen niku wau. Nggih. Wis niku kudu siap. Jadi niku sekali lagi tidak wajib. Kalau menurut jenengan niku tambah merepotkan atau wis masih dituruti kok ya tetep kok malah ono sing komplain lho kok gak jelas ngene ndi kurbanku malah dadi masalah misalnya ya. Wong-wong malah protes, ya enggak apa-apa. Lho gak jelas ngene iki malah kurbanku sing ndi ngene iki malah. Sing iku apa sing iku sing jelas ngono yes. Jenenge niku wong niku awak dhewe milih nang ngono cek gak iri-irian ternyata di model ngono malah dianggap gak jelas. Ngene iki tambah gak jelas kurbane sapa ngene iki. Ya wis ngoten niku pancen wong akeh niku salah awak dhewe nglakoni napa mawon masih sesuai syariat. Nggih, mesti ana sing komentar dan harus siap. Niku ngoten. Nggih, monggo. Nggih. Ini terkait pertanyaan tadi ini terkait yang selama ini kita lakukan. Nggih. Di tahun belakangan ini kan tahun kemarin. Nggih. Pada saat MC mengumumkan itu sudah disampaikan bahwa sapi satu kolektif dari si A, si B, Nggih. si C sampai 7. Niku pancen enak nggih gawe semarak acara niku jelas ngoten. Nggih, terus Setelah itu kita serahkan ke penyembelih misalkan Abah Marzuki, nanti Abah Nggih. Marzuki bawa ke sapi itu dengan membawa daftar nama. Nggih. Selama ini itu. Nggih, boleh, bener. Boleh. Mboten nyalai sama sekali ndak nyalai. Disebutkan itu juga tidak menyalai, tidak disebutkan juga penyembelihan ini tetap sah. Karena orangnya sudah niat sudah cukup. Nggih, waktu nyembelih ndak disebut nama ndak apa-apa. Bahkan tadi niku lho bismillah mawon cara madzhab Syafi'i niku sah, sunnah, asalkan yang menyembelih orang Islam. Apalagi sekedar menyebutkan nama dari hewan siapa. Dari Bapak A untuk almarhum wonten niku mboten masalah, disebutno ya gak masalah, gak disebutno nggih mboten masalah. Nggih. Kalau disebutkan itu menjadikan orang itu puas, jelas, ya silahkan. Nggih. Kalau disebutkan itu malah menjadikan orang niku lho aku sapi sing iku. Tapi kan sekali lagi tadi kita kan ndak tahu. Kita ndak bisa membaca pikiran orang kan. Dijak musyawarah ya tuas debat kan. Terus sing kurban dikumpulno sik misale. Wong 28 niku dikumpulno. Niki jenengan milih model pundi niki? Model disebutno, engko resikone kak sapine gak padha, napa model gak disebutno? Misale niki jenengan sadurunge milih opsi tadi niku jenengan kumpulkan dulu
orang-orang yang terlibat dalam ibadah kurban itu. Di samping yo kesuwen durung mesti nemu kesepakatan. Ya. Tetep engko ono sing setuju ngene, ono sing setuju ngene, tuas jenengan bingung tambahan. Lah, ngonten wis husnudon ngonten mawon nggih ya. Husnudon wis wong atine apik-apik kok. Nggih, wong atine apik-apik, tenang ae. Nah, niku ngonten. Nggih. Jadi kalau yang tadi itu saya belum fix, artinya tahun-tahun lalu itu sudah betul yang kita. Nggih, boleh, pun bener. Iya. Terus yang saya tanyakan mungkin gini tadi. Tadi kan syariatnya mulai dari penyembelihan ya, mulai dari yang penyembelih itu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Artinya adakah syariat yang mensyaratkan MC gitu? Oh, mboten. Misalkan gini, karena ada juga yang minta diajak takbir gitu, sebelum itu. Nah itu apakah ada syariat? Sunnah. Sunnah ya? Sunnah takbir niku sunnah karena hari Idul Adha niku nggih. Boleh, nggih. Nggih, boleh sunnah mawon nggih. Misale cek monggo bareng-bareng Allahu Akbar karo mbeleh karo takbiran niku. Nggih. Haleluya. Tapi pada hakikatnya kan takbir itu kan sebenarnya lebaran kurban. Karena pada saat Nabi Ibrahim Iya, itu nggih kan takbir. ditakbir itu Memang syiarnya Idul Fitri, Idul Adha itu takbir. Nggih. Memang takbir, terutama ketika menyembelih tadi. Makanya doanya tadi Bismillahi Allahu Akbar. Jadi nek enten sing membaca takbir juga ndak apa-apa. Hanya ketika pas penyembelihan tadi saja. Seandainya tidak, ya cukup yang menyembelih saja juga tidak apa-apa. Nggih, mboten masalah niku. Nggih, kayak penyemangat di takbir Allahu Akbar. Nggih ya. Soalnya enten mungkin sing pendapat sing gawe kesunahan takbir Idul Adha itu hanya mulai maghrib sampai pelaksanaan sholat Id, namanya takbir mutlak. Terus di luar itu hanya setelah sholat saja. Banyak nek kesunahan takbir niku ngoten. Sampai mulai tanggal 9 Arafah ya, Dzulhijjah ba'da subuh sampai ba'da asar tanggal 13. Niku setiap selesai sholat nggih, 4 hari niku mulai subuh tanggal 9 sampai asar tanggal 13 niku setiap selesai sholat fardu niku disunnahkan untuk takbir. Ya, membaca takbir. Terkait takbir yang mutlak mau semalaman penuh itu memang hanya dari maghrib sampai sholat Id. Lah penyembelihan kan setelah sholat Id dan itu tidak dilakukan setelah sholat. Mulane kadang enten sing bahas niku mungkin ya. Kau ono kesunahan ngene iki wong. Nah niku karena mengambil sunnah takbir tadi. Tapi tidak sunnah itu bukan berarti dilarang. Nonton nggih. Niku. Tidak sunnah itu mboten usah tidak wajib, tidak sunnah. Nggih. Tidak sunnah itu bukan berarti dilarang. Niki lho, niku sing penting. Nggih, tidak sunnah itu bukan berarti dilarang. Artinya berarti boleh, mubah, nggih. Jadi tidak sunnah itu bukan berarti tidak dilarang. Wong tidak wajib saja kadang-kadang tidak haram kok. Apalagi sekedar tidak sunnah niku sing kadang wong niku wong gak sunnah kok dilarang. Gak sunnah iku wong takbir kan gak ono sing dilarang takbir niku. Tapi tidak sunnah memang. Cuma tidak dilarang. Nah niku ngoten. Sampun nggih, enten malih? Nggih. Jenengan iki mboten napa rapate niki? Oh mboten nggih pun. Wis beres masih kurban kadek rapat wong wis ben taun kok nggih. tadi kan intinya kepala, kulit, kaki dan sebagainya itu dibagi semua. Semuanya dibagi sehingga semuanya itu betul-betul dipersembahkan untuk ibadah mendekatkan diri kepada Allah. Nggih. Misalnya kan kayak wakil miskin selain dapat jatahnya, Nggih. tadi kan ada dibilang jenengan ditambahi kulit atau kepala atau apa. Lah, Nggih. daripada ditambahi kulit, misalkan ditambahi daging dan kulitnya itu dibagi ke yang lain. Nggih tambah boleh. Boleh. Jadi Asalkan yang lain tadi itu juga fakir miskin. miskin dah.
Karena yang nanti punya hak menjual kulit kan mboten mungkin dimasak. Maksud kula kan masalah kan ribet. Timbangane ribet. Kene nggone ekstremis kan kok nggih jenengan dolaken ngedolno meneh. Oh, nggih. Oh, maksudnya yang lain ke panti asuhan tadi misalnya. Ya, masalah. Nggih, boleh. Boleh. Jadi biar mereka yang jual. Nggih. Asalkan niku wau, mereka yang menjual itu adalah orang yang fakir miskin. Bukan orang yang mampu. Sebab kalau orang mampu menjualnya tidak sah. Wis urusane kono, pokok tak kei. Lah tapi awak dhewe nggih jangan memberi kesempatan orang untuk berbuat salah juga. Nggih. Nggih. Jadi panjenengan berikan kepada yang lain. Nggih engko nek fakir miskin ngekei amanat wah tambah dawa maning ceritane panitia niki. Jenengan bagikan kepada orang yang dia siap menjual sendiri. Ya, tapi dari kalangan fakir miskin supaya beliaunya itu kalau menjual sah. Panti asuhan misalnya. Misalnya tetep hari macam kan ribet wanita ngedolno. Nggih, leres. Nggih, kerjane tambah wakeh. Kondisi pun kesel. Nggih, leres. Niku wau sing paling enak wonten pancen. Niku mulane kula paringi opsi 2 tadi itu, ya. Bisa keluar ke panti asuhan atau panti jompo. Pokok sing nggone kumpulane wong fakir miskin tadi sehingga nanti beliau yang menjualkan silahkan. Mantan. Termasuk kepala. Nggih. Karena tadi itu kepala itu nek kalau dari lingkup orang dalam sendiri ada yang mau mengolah kepala, nggih monggo. Mau dimakan maksudnya ya. Wes aku seneng kok. Kene tak masake kene. Nah, nggih boleh. Asal niku kula tingali ya panitia ku oleh ndas oleh sikil oleh buntut oleh apa. Boleh. Kok sampe kan dituntut bisa dalam Boleh. Ya. Nggih, wonten wau niku cara panitia oleh jatah yang lebih banyak niku ya sak pantese asline nggih ya. Sak pantese. Tapi nek ngake-ake nemen ya boleh koyok gak ikhlas ngenten nggih ya. Wis oleh daging, oleh kulit, oleh kepala misalnya. Waduh. Nah niku nggih ngono ya ngono tapi aja ngono nggih ya. Nggih boleh wajar lah panitia dikai rada akeh daripada yang tidak panitia niku nggih pancen sak pantese. Ya. Pak Bender, monggo Bender. Nggih. Kembali lagi ke pendistribusian gitu. Nggih. Kalau kurban ini kan kita di masjid ini kampung sebelah pasti sudah ada penyembelihan juga. Nggih. Semisal kalau fakir miskin ini di sekitar masjid ini sudah terpenuhi, Nggih. apakah mana yang lebih baik? Kita Nggih. karena Nggih. kurban ini dari perumahan ini Nggih. itu kita bagi di internal saja Nggih. atau kita sebar rata dengan di sekitar kita di luar perumahan. Nggih. Nutnya seperti ini kan, karena Nggih. di luar itu sudah dapat jatah dari masjid atau pusaranya masing-masing. Nggih. Sudah dapat misalnya dia sudah dapat 2 kilo atau 1,5 Nggih. kilo ngoten. Nggih. Kita di sini dapatnya juga 1 kilo atau 1,5. Nggih. Misalnya hanya untuk rumah. Tapi berhubung dibagikan dengan yang kita ratakan dengan yang lain, yang di perumahan ini cuma Berkurang. berkurang banyak. Nggih. Nah, itu mana yang lebih bagus, Pak? Nggih. Yang pertama tadi ndak boleh lupa bahwa masing-masing hewan atau sapi perorangan atau kolektif tadi sudah ada jatah masuk ke fakir miskin. Kalau itu sudah terpenuhi, clear, beres. Tinggal niki pilihan-pilihan mana yang terbaik saja, bukan yang wajib. Nggih kan? Niki pilihan yang terbaik saja. Yang terbaik itu dibagikan ke internal warga jamaah Masjid At-Taubah ataukah juga sambil melebar. Ini tergantung kebijaksanaane panjenengan. Atau bahkan wis kono lho, ono lho kampung kono iku rada terpencil, gak ono sing beleblas. Sehingga lompatnya itu agak jauh. Misalnya niku nggih, itu juga pilihan. Boleh. Nggih. Soale nduk tangga sebelah kene iku yo masjid musala mbeleh kabeh. Dibagekno mrono
Ya sakjane mboten percuma, nggih. Wis double-double lah. Lebih baik kono lho, nduk kampung kono lho, aku ro dhewe. Kurban iku gak ono sing mbelet blas. Akhirnya selama kurban itu mereka ndak mendapatkan, padahal kampungnya kampung tertinggal juga misalnya. Nah itu panjenengan juga boleh setelah fakir miskin di sekitar masjid ini terpenuhi, warga sekitarnya dari kalangan ini tadi yang kurban dan yang kaya sekelilingnya niki juga mendapat bagian, istilahnya ngincipi lah. Cek ero ketok mbeleh-mbeleh kok gak kebagian blas kan yo koyo yo nopo. Dan ini masih ada terus panjenengan mau lompat agak jauh. Soalnya sing rodok sekitar mana ya wis gak urung ya mbeleh. Nggih. Contohnya kampung kula dhewe niku, kampung kula niku strategis. Strategis niku cedek sekolah, cedek beberapa masjid, cedek beberapa musola. Jadi masjid iki mbeleh uman, musola iki mbeleh uman, sekolah iki mbeleh uman. Jadi double-double lah. Yang seperti itu misalnya ada salah satu inisiatif, ojo wis aku dhewe kampung kono wis ero sampai oleh pirang-pirang kresek, kita lempar saja keluar. Boleh. Niki kan urusan mana yang terbaik. Sing penting sing wajib wau sudah, fakir miskin sudah, niku wis beres. Tinggal mana yang terbaik, panjenengan tentukan mana yang lebih utama. Bagaimanapun juga sekitar itu juga penting. Ya. Bagaimanapun juga orang miskin itu juga penting. Jadi dua niki mana pertimbangannya? Niku monggo. Nggih. Nggih, sudah ngincipi. Kan ndak perlu akeh-akeh. Nggih. Nggih, nek wis ngincipi wis alhamdulillah. Soale ketok gak ngincipi blas niku kan nggih, aku ambu wedhuse tok slebang dagingnya gak kebagian ya. Nah niku sing penting wis ngincipi, nanti yang lain bisa untuk fakir miskin. Soalnya akeh-akeh barang niku kadang nggih gak keramut nggih. Nggih. Kula pribadi niku nek kurban niku kadang sampai kula celukno kanca-kanca nduk grup SMP, SMA, sapa sing durung oleh daging kurban, ki lho nang omahku jupuken. Nggih polahe saking kathahe sing maringi, Pak. Gak mungkin nek dipangan dhewe ngoten. Nah niku kadang kita ada yang seperti itu. Satu wilayah niku sing kei kakean. Suwalike ana wilayah niku gak ana sing ngedumi blas. Nah niku yo nopo nggih kadang gak ngerti ya. Nggih. Nggih. Misalnya kami panitia. Nggih, kami panitia di sini. Nggih. Pada saat kurban, aku tertarik ono ati Kang Joko ati kula simpen pripun ta? Panitia. Nggih. Terpedo. Nggih. Terpedo orang enggak seneng iki. Kok ono terpedo tak ngelino lah. Nggih. Itu ora seneng. Kados ngoten niku pripun? Istilah ngelino sak durung dibagi. Oh, ngelino. Itu sering. Niku sebaik boleh saja, tapi sebaiknya terbuka supaya tidak menimbulkan fitnah. Jadi sebaiknya terbuka. Maksudnya terbuka iku, aku engko iki lebokno kresek sing dikekno nang aku yo. Aku boleh ngonten niku. Nggih, boleh. Nggih. Tapi nek tidak terbuka malah nggarai fitnah. Moro-moro disak ngonten mawon nggih. Ambil tapi woro-woro ae aku dikiri. Nggih. Boleh karena hakikate sing berhak atau yang punya kewenangan membagikan panitia. Ya, jadi dan panitia itu tidak satu orang. Maka jangan sembunyi-sembunyi. Iki aku engko lebokno nang kresek. Misale ngoten. Engko lebokno nang kresekku ya. Aku penasaran aku rasane iki opo sih? Durung tahu aku. Misale ngoten. Ya, ngoten niku boleh, halal. Tapi jangan sembunyi-sembunyi supaya tidak menjadi fitnah. Engko dikira wah iku nyolong padahal mboten nyolong kan. Ya, nah niku ngoten. Dadi nek sembunyi-sembunyi niku malah tidak baik. Jadi katakan saja ndak apa-apa. Aku kok tambahno iki. Njaluk iki aku. Boleh. Utawa nek wedhus niku napa sing kadang diuntal niku nggih. Nah, ngonten-ngonten niku kan nggih maklum ya wis ndak apa-apa ngonten niku. Nggih. Kan nguntaling nggih sing terus kayak jamu niku. Diuntal kan gede. Lah ini
Nggih, makanya untuk tadi itu masuk dalam jatah yang dibagikan tadi itu. Nggih. Jadi engko cek mboten liyane misale sak kilo dheweke oleh 2 kilo dhewe polahe. Ya napa? Oh, atau memang disepakati ndak boleh. Nah, itu nggih. Bukan maksud saya Nggih. masalah ilmunya itu loh. Nggih, umpama Haram tidaknya itu loh. Halal. Delikno daging, delikno. nah nek ndelikno mboten angsal. Karena nek ndelikno niku di luar pembagian tadi itu. Nggih, mulane wau nek cara kula masukkan ke kresek yang nanti juga akan diberikan kepada panitia supaya timbangannya podo, supaya tidak menimbulkan fitnah iri-irian. Lho iku ditambahi torpedo, tambah iki berarti double iku akeh iku. Aku sakmene iku mang tambah gak dilebokno timbangan. Barangkali jenenge wong akeh niku nggih antisipasi harus kita. Jadi yang penting terbuka niku supaya tidak dianggap mencuri kasarane ngoten nggih. Singit-singit engko niku dianggap mencuri. Jadi terbuka, terus nek bisa wau dilebokno timbangan sing standar untuk panitia berapa sehingga niku masuk. Mboten lebih banyak daripada panitia yang lain. Wonten. Ya no. Jangan saya matur mboten angsal mboten lho. Tambah ngeten iki. Enten sing sungkanan enten mboten sungkanan itu masalahnya. Oh nggih. Mboten niki kan enten panitia kurban. Saya itu hanya memberikan pilihan ini boleh, ini tidak boleh. Loh, lah nek boleh saya mengatakan enggak boleh nggih enggak mboten angsal. Jadi nanti panjenengan bikin keputusan sendiri. Ya. Oh, wis untuk menjaga daripada terjadi anu ini wis kepanitiaan melarang. Nah niku wilayah ketua niku, wilayah ketua. Nggih. Wilayah ketua. Nek wilayah kula niku oh ini boleh, ini tidak boleh, ini makruh, ini haram niku wilayah saya. Nek mengambil keputusan lah niku ketua. Di antara boleh niku jenengan milih, kita putuskan pilih yang ini. Nah niku Pak Ketua ini. Nggih. Menjaga fitnah niku bagian dari agama. Menutup pintu fitnah itu bagian dari agama. Nggih. Jadi niku termasuk perintah agama niku. Jangan sampai terjadi fitnah niku. Niku perintah agama. Iki oleh, tapi nek sing iki enggak fitnah, sing iki enggak, milih sing enggak fitnah mawon. Nggih, walaupun iki juga boleh, tapi kok enggak fitnah. Dijaga. Jangan sampai. Aman. Sapi itu aduhe karek siji. Ini yang terjadi di lapangan, terutama untuk bagian pendaftaran. Biasanya itu di situ ditulis nama umpamanya saya Haryadi, korban atas nama keluarga Haryadi. Jadi tidak atas nama kan keluarga, bukan atas nama. Makanya saya korban Haryadi, atas nama saya Mahmudin itu jelas. Tapi kan ada orang biasanya korban nama saya Haryadi, tapi atas namanya keluarga Haryadi. Itu yang pertama. Yang kedua, yang jenengan sampaikan tadi tentang masalah hewan yang apabila berontak. Hewan yang berontak, terus kamu sampai hewan itu tidak bisa ditangani, atau mungkin pas hewan itu terjepit atau apapun, seperti kejadian di beberapa televisi itu, bahkan hewan itu sampai masuk ke dalam lubang sumur ataupun lubang selokan yang memang tidak memungkinkan untuk disembelih. Boleh nggak dengan cara ditembak atau yang lain gitu? Sudah aja, terima kasih. Yang pertama memang kurban niku seperti yang diterangkan waktu subuh niku. Kurban niku hukumnya sunnah kifayah.
Sunnah kifayah itu artinya kalau satu keluarga itu ada satu yang mengeluarkan hewan kurban, itu sudah dianggap cukup. Tidak harus. Sekali lagi bukan berarti tidak boleh loh, bukan berarti tidak boleh. Tidak harus iki kurban bapak, iki kurban ibu, iki kurban anak, tidak harus. Satu saja sudah cukup. Tapi umpama masing-masing mau keluar, dikeluarkan kurbannya, boleh. Pun. Terusan niku kalau sekedar pengatasnamaan, jadi misalnya diatasnamakan Ustadz Haryadi, terus beliau kemudian secara pribadi, iki kurban saya, pahalanya untuk seluruh anggota keluarga saya, boleh. Yang tidak boleh itu adalah ini kurban satu rumah, padahal wedhus niku kan jatahnya orang satu, ya, sehingga yang menyembelih ya cukup satu orang saja. Perkorong kok pahalanya mau untuk satu keluarga atau tidak disebut pahalanya untuk satu keluarga, niku wis cukup. Malah yang menjadi tidak sah kalau kambing ini kurbannya satu keluarga. Lah tinggal persoalan nama keluarga Haryadi niku misalnya, ya. Keluarga Ustadz Haryadi niku. Lah niku sakjane urusane masing-masing. Tapi tidak ada salahnya kalau panitia nopo menuntun, ya. Niki mboten usah diparingi keluarga, ya. Niki kurban panjenengan mawon, nanti niate panjenengan niatkan untuk keluarga, pahalanya boleh. Tapi niki diatasnamakan satu orang saja supaya tidak terjadi salah paham bahwa satu kambing itu boleh untuk satu keluarga, okay. Tapi kalau satu kambing untuk satu ayah atau untuk satu ibu, terus pahalanya kemudian dibagikan kepada satu keluarga, boleh. Tapi satu kambing itu satu nama, tidak harus kepala keluarga. Sayyidah Fatimah niku juga kurban oleh Rasulullah, malah diperintahkan, ya Fatimah ishadi udkhiyataki, kamu saksikan kurbanmu. Ini berarti Fatimah seorang perempuan juga kurban, tidak harus diwakili Ali, atau tidak juga harus diwakili ayahnya lewat Rasulullah. Soalnya kalau tahu ndelok napa YouTube niku video sing nate dibagekno niku, jadi cukup kepala keluarga, yaitu boleh, tapi bukan berarti dilarang kalau anak perempuan itu diatasnamakan kurban. Istri niku diatasnamakan kurbannya istri, tidak dilarang. Nggih. Niku maksudnya ngoten. Niku yang pertama nggih. Yang kedua napa, Gus? Oh, lari nggih. Nah niku kalau terjadi memang tidak terkendali, malah cenderung bahaya kalau tidak segera dieksekusi. Memakan korban, gini ku kan enten niku nggih, salah satu video niku ditembak kali polisi. Niku sah dan halal. Nggih, karena itu termasuk yang darurat. Hukumnya dipadakno kali hewan buruan. Nggih. Hukumnya dipadakno kali hewan buruan. Langsung saja tembak sasaran nanggone kepala misalnya, pokok yang sifatnya mematikan. Dan niku halal. Ya. Utawa masuk sumur, daripada engko kesuwen ngentase selok kelagepen mati nduk jero, mumpung sik tas kejegur langsung ditembak misalnya mati, nah, terus diintas, sehingga niku juga halal. Karena itu termasuk hewan yang bukan ikhtiar, bukan penyembelihan yang ikhtiari, tapi penyembelihan yang ittirori, yang kondisi darurat. Sehingga cara apapun, ditembak, dipanah, disabet pedang, dikeprok gawe tongkat besi misalnya, pas liwat ini langsung kene nggawa tongkat besi, wah brewek, langsung mati, niku nggih halal. Karena kondisinya darurat, nggih. Yang ndak boleh itu kondisinya itu aman, ikhtiar,
terus menggunakan cara selain disembelih niku ndak boleh. Nggih, menggunakan cara selain. Kalau selain niku boleh dilempar batu, dilempar panah, dilempar tombak, ditembak, apapun cara sekira niku mati, bahkan dimakan hewan buas. Nggih. Tapi nek hewan buas niku kalau memungkinkan untuk disembelih, karena bukan hasil karya perbuatan manusia. Tapi nek dilempar batu, lembing, panah, tombak, pistol, peluru niku halal sedaya. Nek hewan buas niku harus hewan yang sudah terlatih. Misalnya kambingnya lepas terus ngongkon asune uber, langsung dicengkrem karo asu niku kecekel mati, lah niku halal karena anjingnya terlatih. Nggih. Niku terlatih. Hewan terlatih itu bisa digunakan untuk berburu dan hasil buruan hewan terlatih niku halal. Nggih. Ya tinggal sing dicokot mang endi najis, yaiku dibasuh 7 kali wis suci kan. Seandainya lho nggih. Wonten. Nggih. Muga-muga gak ono sing ngucul. Sampai geblek. Nggih, sampun kados nggih. Nggih. Nggih, mudah-mudahan pelaksanaan besok ketika Idul Adha atau Idul Kurban niku semuanya berjalan lancar, tidak ada halangan. Panjenengan semua di dalam melaksanakan tugas niku diparingi keselamatan, kesehatan, dan keikhlasan sehingga semuanya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking kula akhiri ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.